Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Silakan buka kameramu Bang Mas Gom sambil buka kamera dan bertanya. Silakan buka kameramu. Di Keluaran 3 ayat 14, Yod-Heh-Vah-Veh Elohim berfirman kepada Musa, Akulah yang ada dan yang ada, Eyeh Asik Eyeh. Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 8, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Itu oknum yang sama, dialah siapa? Yeshua Masiah. Haleluya. Ya, silakan Bang Goms ya. Silakan. Ya, saya izin bertanya, nah. Ya, silakan saudaraku. Mohon maaf kalau bahasanya nanti ada sedikit singgung, tapi sebenarnya enggak. Ya, silakan. Pertama, perbedaan Kristen sama Katolik itu apa, Kak? Ada perbedaannya itu gimana? Terus bisa meyakini banget pengikut Isa sih kalau kita itu Tuhan. Padahal kan Tuhan itu maha kuasa gitu. Itu aja sih. Satu keyakinan aja buat pengikut. Oke. Ya, silakan Bang Jack. Perbedaan Kristen sama Katolik ya. Jadi Katolik itu dibangun sama ajaran Konstantinopel di zaman dulu. Ya, di mana mereka itu menggabungkan antara politik dan agama. Tetapi di balik itu semua, tetap ada ajaran yang disebut dengan gereja mula-mula, di mana ajaran itu berpegang tetap pada yang namanya rasul-rasul. Jadi kalau Kristen itu berpegang pada rasul-rasul, tetapi Katolik itu berpegang pada bapak-bapak gereja, ya, di mana gereja mula-mula berbeda dengan gereja yang dibangun oleh bapak-bapak gereja, ya, gereja mula-mula dengan bapak-bapak gereja, ya. Jadi bapak-bapak gereja itu mereka membuat aturan segala macam itu tidak sesuai dengan Alkitabiah. Misalnya membuat patung, misalnya mengaku dosa harus membeli tiket, misalnya mengaku dosa harus lewat seseorang hamba Tuhan atau pimpinan gereja, gitu. Itu semua tidak ada di Alkitab. Tetapi tetap pada intinya sampai hari ini gereja mula-mula itu tetap ada sampai detik ini. Mereka berpegang pada apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Tetapi kamu mesti tahu, sekalipun berbeda secara doktrin dan dogma, kami semua sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Apabila ada orang yang mengaku mereka ajaran Kristen, tetapi mereka tidak mengakui Yesus Tuhan dan Allah, mereka tentu di luar daripada kami. Ya, mereka bukan ajaran yang sehat. Ya, walaupun memang banyak denominasi yang ada, doktrin dogma yang ada, tetapi saya mau katakan bahwa kami bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena kami percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kami. Karena yang menyelamatkan seseorang bisa masuk surga, menerima hidup yang kekal, adalah Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat imannya. Doktrin dogma tidak menyelamatkan, tetapi iman dan buah-buah roh sebagai bukti pertobatan itu, itulah yang menyelamatkan seorang Kristen. Jelas? Oke, Bang, jelas. Terima kasih. Jadi intinya kan bukannya orang Kristen mesti masuk surga, tapi lihat nilai dari kelakuannya ke isi hatinya, tingkah lakunya seperti itu kan. Bukan dijamin kalau masuk Kristen mesti masuk surga gitu kan. Dari penjelasan Abang yang saya terima seperti itu. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, orang itu, contohnya gini, kamu kalau makan cabai, tandanya apa? Pedas. Kamu kalau kesiram air, tandanya apa? Basah.
Kamu kalau makan, tandanya apa? Perut kamu kenyang. Betul ya? Bang Gomez ya? Nah, sama. Orang tuh percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia bertobat sungguh-sungguh, tentu ada buah-buahnya. Jadi kalau ada orang, dia bilang percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupnya nggak penuh belas kasihan, nggak punya buah-buah roh, nggak punya kebaikan, pertobatan yang nggak nyata, itu sesungguhnya dia belum terima Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan Kristen KTP. Iya kan? Nah, jadi kamu harus tahu bahwa Kristen sejati, mereka yang punya buah-buah roh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi itu automatically, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan menghasilkan buah, dan buahmu akan tetap, kata Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi kamu jangan bilang, berarti nggak perlu dong, tetap masuk surga gak kalau misalnya nggak punya buah. Kalau dia nggak punya buah, berarti dia bukan orang percaya. Paham nggak? Kalau dia nggak bisa berbuat baik sama orang, dia nggak bisa ngampunin orang, dia nggak bertobat sungguh-sungguh, dia nggak tunjukin buah rohnya, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya itu. Kalau dia nggak punya itu, artinya dia belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Itu di luar kalangan domba-dombanya Kristus. Paham? Kenapa? Karena di dalam Alkitab pun sudah dikatakan ada Kristen-Kristen palsu, ada murid-murid palsu, ada guru-guru palsu, bahkan ada nabi palsu. Jadi kalau yang asli, dia pasti ada buah-buahnya, buah kebaikan, buah pertobatan, buah-buah jiwa, itu pasti ada. Ya Bang Gomez ya? Oke, tapi saya tambahkan sedikit lagi ya Bang. Yang jelas keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan tertulis di Efesus 2 ayat 8-10 bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena pemberian dari Tuhan Yesus. Supaya kita hidup di dalam Kristus Yesus, taat dan setia kepadanya. Nah, seperti itu Bang Goms. Ya, ada lagi saudaraku atau sudah? Pertanyaan yang kedua tadi, yang maksudnya bisa diterima dengan logika itu, kenapa harus Tuhan itu menampakkan diri? Berikan kepercayaan, maksudnya itu menunjukkan dia memang benar-benar ada. Bukan, kalau di logika itu kan seperti temanya Yesus Allah Maha Kuasa kan. Kalau Tuhan itu kuasa, itu nggak perlu makan. Soalnya yang saya terima, mohon maaf ini nanti kan tadi kamu bilang tentang terlihat. Kalau Tuhan itu menampakkan diri, yaitu membuktikan dia benar-benar ada, dia benar-benar eksis, bukan dongeng semata. Jadi kita mempercayai Tuhan yang benar-benar nyata dan ada, hidup, berkuasa. Orang Israel itu, nabi-nabi di Israel dan rasul-rasul di Israel menuliskan firman Tuhan. Mereka menyembah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim. Nah, Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu bukan hasil ciptaan imajinasi mereka. Karena banyak orang kan menyembah sesembahan berdasarkan hasil ciptaan imajinasi mereka seperti agama pagan. Dia secapek apapun menyembah pohon, batu, tugu, patung, memanggil-manggil Tuhannya nggak akan pernah jawab. Karena apa? Tuhan mereka itu hasil ciptaan imajinasi mereka. Nah, kalau Tuhannya orang Israel bukan hasil ciptaan imajinasi nabi-nabi dan rasul atau umat Israel. Karena mereka memang sering mendengarkan suara Tuhan itu sendiri dan melihat Tuhan itu dalam rupa api, dalam rupa cahaya, dalam rupa awan, dalam rupa manusia. Itu membuktikan dia benar ada, eksis gitu loh. Iya Kak. Kalau soal makan, Tuhan Yesus tidak terikat kepada makanan, tapi dia bisa makan bersama dengan umat ciptaannya karena dia mengasihi kita. Ya tapi gitu saudaraku. Kak, kalau udah jadi makhluk itu kan, logikanya kan, kalau tidak makan mesti lemah.
seperti itu, nanti otomatis ya seperti makhluk lah itu sifatnya. Gitu loh. Itu tidak bisa diterima, sedangkan eksistensi Tuhan itu maha segalanya. Dia tidak bisa. Sifat-sifat makhluk itu seperti apa? Sifat manusia itu seperti apa? Ya kalau tidak makan ya lemes, kalau tidak tidur ya seperti itu kebutuhan Tapi, jasmani, sifat. Ngerti nggak sifat? Karakter. Ya. Karakter ya. Ya, karakter manusia itu seperti apa? Ya karakter tergantung sih Kak. Bisa ada yang jahat. Bedakan sifat dan kebutuhan jasmani, ya. Ya, Kalau manusia itu sifatnya, saudaraku, sifatnya itu, hakikatnya manusia itu kodratnya sudah berdosa. Sifatnya itu bisa pendusta, ya kadang tobat, kadang kumat, macam-macam deh, pokoknya nggak ada yang benar. Tetapi kalau sifat Tuhan Yesus, sekalipun dia datang 2000 tahun yang lalu dalam rupa seorang hamba, dia datang sebagai manusia, sifatnya tidak pernah berubah. Dia tetap maha kudus, maha suci, maha agung, maha benar, maha mulia, dan maha segalanya. Makanya bedakan sifat manusia yang kita berasal dari tanah dengan sifat Tuhan Yesus. Jadi jangan samakan gitu, bro. Mohon maaf, belum bisa menerima logikanya. Hah? Kalimat sederhana gitu aja pun nggak bisa nerima. Aduh. Tambahin dikit ya, tambahin dikit. Kamu tahu nggak, Tuhan di zaman perjanjian lama pun, Tuhan itu sering menampakkan diri. Ya, bahkan Alkitab mencatat di perjanjian lama bahwa Tuhan itu makan bersama-sama dengan Abraham. Lalu kalau dia makan berarti dia buang air besar dong. Nah, ini dia yang harus pelajari. Otak kalian gak bakal sampai di sini. Bahwa Tuhan itu punya tubuh yang disebut dengan tubuh antropomorfis. Di mana ketika dia makan, dia tidak perlu buang air. Nah, ini pelajaran yang sangat dalam sekali. Tunggu sebentar, jangan dijawab dulu ya. Maka ketika banyak sekali malaikat itu makan bersama dengan Ayub, lalu makan bersama dengan Yakub dan lain sebagainya. Tapi dengan baik-baik. Apakah mereka buang air? Tidak. Mereka dicatat di dalam sejarah kitab-kitab Yahudi, mereka tuh punya tubuh seperti tubuh antropomorfis. Ya, di mana mereka itu bisa makan, ya, tetapi mereka tidak bisa buang air. Ya, jadi kalau kamu tanya Yesus itu makan untuk kebutuhan tubuhnya dia, ya, saya kasih tahu. Alkitab juga tidak pernah mencatat bahwa Yesus itu pergi ke jamban. Paham maksudnya? Jadi dia memang benar-benar Yesus itu adalah Roh Allah, Sang Firman, ya, yang berinkarnasi, menjadi daging, menjadi sama seperti manusia. Namanya Yesus. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus itu pernah kencing, pernah buang air besar, nggak ada. Ya, jadi saya mau katakan bahwa Yesus itu dia sepanjang dia menjadi seperti manusia, dia hidup, ya, dia menunjukkan keilahiannya, kemahatauannya, kemahakuasaannya, kehebatan-kehebatannya, bahkan segala macam yang luar biasa itu ada dalam diri Yesus. Walaupun Yesus tidak berkata bahwa sembahlah aku, orang akan menyembah dia. Kenapa? Karena daripada keberadaan dia, realitanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Contohnya, ketika dia baru lahir, orang Majus datang sudah menyembah dia. Ya, lalu banyak sekali ya murid-muridnya datang menyembah dia. Ketika orang menyembah dia, nggak ada orang ngomong gini, jangan sembah dia bukan Tuhan dan Allah, nggak ada. Tapi Yesus itu menerima penyembahan itu. Bahkan Thomas ketika bertemu dengan Yesus, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata apa? Ya, bukan Yesus berkata gini, aku bukan Tuhan, bukan Allah. Enggak. Dia bilang ini, karena kamu telah melihat aku, maka kamu menjadi percaya. Ya, jadi Yesus bisa menunjukkan bahwa dia bisa di atas salib, dia bisa menyerahkan nyawanya, dia bisa mengambil kembali nyawanya. Itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan Allah yang maha perkasa. Haleluya. Oke, sudah sangat jelas sekali ya. Terima kasih Bang Goms sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu, kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa yang sudah dijelaskan. God bless you, saudaraku ya. Tepuk tangan buat Goms yang cakep dan manis. Ya, salam juga saudaraku ya. Sorry, langsung turun tadi. Maaf ya.
Terima kasih yang sudah tatap layar ya. Terima kasih yang sudah memberikan berkatnya juga. God bless you all. Selamat malam Indigo. Ya, selamat malam Mbak Mikana. Ya, tolong buka kamera Bang. Bang Jack. Please open kamera Bang. Ya. Oke, Bang Jack, saya mau bahas tadi masalah Anda bilang Tuhan gak berak ya. Gini Bang, saya cuman bertanya di sini. Itu kan menurut kalian ya, menurut di agama kalian itu di saat Tuhan itu kan turun ke dunia ya, turun ke dunia melalui dilahirkan ya. Bukan hanya melalui proses kelahiran, dia sering datang menampakkan dirinya kepada umat Israel. Oke, intinya dilahirkan ya. Bukan hanya melalui proses kelahiran. Bukan hanya melalui proses kelahiran. Karena sebelum prainkarnasi, Tuhan Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri sudah sering menampakkan diri kepada nabi-nabinya, kepada umat Israel. Iya, intinya di saat dia turun ke dunia, intinya melalui proses dilahirkan dulu kan. Ya Allah, Tuhan tolong. Bukan hanya melalui proses kelahiran, tapi dia bisa datang sendiri menampakkan dirinya dalam berbagai cara. Yang di Perjanjian Lama disebut teofani, penampakan sosok ilahi, ya, itu teofani. Dalam rupa awan, dalam rupa tiang api, dalam rupa manusia. Nah, kalau kenosisnya itu memang melalui proses kelahiran, itu di abad 0 Masehi. Ya, tadi kan Abang bilang intinya hanya melalui proses kelahiran, tapi itu beda dong. Berarti kan Tuhan itu hanya bisa menampakkan diri hanya melalui proses kelahiran kalau begitu. Ya, maksud aku ini Bang Jejak, iyalah. Bang Jejak, iyalah. Saya ngomong sebentar ya. Saya tahu arahmu mau kemana. Dengar saya ngomong ya. Yesus itu ya secara dagingnya memang dia melalui Ibu Maria. Perhatikan ya. Tetapi rohnya itu sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah Alfa dan Omega. Ya, banyak sekali yang katakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Jadi secara apa? Ya, eksistensi adalah secara roh. Yesus itu sudah ada. Lalu di saat dia lahir melalui Ibu Maria, itu dagingnya. Tetapi rohnya, keberadaannya sudah ada dari dulu. Bahkan rohnya itu, tadi Mbak Mikana sudah ngomong, dia sudah menampakkan diri dalam rupa awan, tiang api. Bahkan dia sudah menampakkan diri dalam rupa manusia. Pahami dulu. Makanya rohnya itu sudah ada. Oke, tunggu sebentar. Saya belum habis, jadi potong dulu biar Anda ngerti. Makanya ketika roh Allah itu berinkarnasi menjadi daging, menjadi sama seperti manusia, bukan berarti roh Allah itu di sorga kosong. Roh Allah itu tidak terbatas. Dia itu omnipresent. Ya, kalau saya 1:13 kata bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Ciptaan Dia, kerajaan, singgasana, semuanya ada di dalam Dia. Makanya ketika roh Allah itu menjadi daging dan sama seperti manusia, dengar baik-baik. Sorga itu nggak kosong. Seluruh alam ini tetap dinaungi sama rohnya Allah, yaitu rohnya Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah roh Allah, sang firman yang berinkarnate, menjadi daging, mengambil rupa seorang manusia. Namanya Yesus. Paham nggak? Saya ngomong begini, Anda jangan bertanya aneh-aneh lagi. Nanti Anda bisa ngaco. Ayo, bertanya apa? Coba. Ini bukan aneh, Bang. Ini bukan aneh, sesuai dengan sejarah. Ini bukan aneh. Ayo, sejarahnya apa? Nah, apa sejarahnya? Intinya kan yang Anda akui Tuhan itu kan pernah dilahirkan ya. Saya udah bilang tadi sama Anda. Tadi udah dijelasin kenapa saya lagi bilang bertanya. itu dagingnya yang dilahirkan oleh Ibu Maria. Tetapi rohnya sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan firman Tuhan katakan dia itu Alfa dan Omega. Saya paham. Tidak mungkin manusia hidup tanpa roh. Itu aja. Nah, jadi gini. Intinya dia pernah dilahirkan. Jadi gini. Di saat dia dilahirkan, apakah dia berkata atau di saat dia keluar nangis dulu atau berbicara? Kalau memang dia Tuhan harus mujizat, tidak harus berbicara. Saya adalah Tuhan yang patut kalian sembah, bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah aku. Itu kalau memang betul-betul dia Tuhan di saat dia lahir jadi bayi. Awalnya ya, bukan gitu dong. Nah, Gimana maksudnya Tuhan Yesus kayak gitu, hoe.
Lah, seharusnya kalau dia betul-betul mengatakan dirinya Tuhan, saat dia dilahirkan, dia harus berbicara dong. Dengar saya Dia harus ngomong ya. berbicara dong. Dengar, Bang Jejak, dengar saya ngomong. Yesus itu datang dikatakan sebagai anak manusia yang dilahirkan dari Ibu Maria. Pahami dulu. Ketika dia menjadi anak manusia, ya dia umumnya kayak manusia. Kok saya paham. Umumnya, intinya dia Kalau Tuhan. misalnya Anda menuntut, tunggu sebentar. Kalau Anda menuntut Yesus ketika dikeluar dari perut, dia bilang, woi Bang Jejak, beliin saya somai dong. Itu orang di situ pada kabur semua, saya kasih tahu. Coba berpikir pakai logika yang pintar. Oh, salah kata Bang. Yang namanya musik kehendak, Bang. Kehendak. Jika dia Tuhan berkehendak, orang nggak takut loh, dia Tuhan kok. Nggak boleh. Maka saya bilang tadi, apakah dia orang percaya? Anda tahu nggak? Yesus itu, dia sudah melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mencelika. Tunggu sebentar. Dia mencelika makan buta. Apakah orang tetap tunggu sebentar? Di mute dulu Anda ngomong. Anda ngomong mau kenal penjelasan saya nggak? Penjelasan dulu nggak? Tunggu sebentar. Ketika dia melakukan banyak mujizat, apakah orang tetap percaya di Allah? Enggak. Ketika dia bilang aku anak Allah, orang-orang malah mau melempari dia, bahkan mau membunuh dia. Jelas. Jelas. Jadi Yesus itu ketika dia lahir ke dalam dunia ini, ya secara daging, dengar baik-baik, dia harus mengikuti memang umumnya manusia pada umumnya. Dia harus benar-benar bisa makan, dia mesti sekolah, dia mesti apa dan lain sebagainya. Dia mesti lakukan itu karena dia harus mengikuti yang namanya menjadi orang Yahudi di zaman itu. Kalau dia lahirnya di Jawa, dia akan ikuti tuh tradisi-tradisi orang Jawa juga. Anda harus paham itu. Oh, berarti bisa dibilang Tuhan Anda berpetualang dulu dong. Berarti berpetualang dulu dong ke dunia. Berpetualang dulu dong. Itulah dia itu ada prosesnya di mana di dalam dunia ini ada tujuannya, ada misinya. Dia turun ke dalam dunia ini, dia menyatakan dirinya. Nggak sekonyong-konyong dibilang, woi aku nih Tuhan Allah nih. Udah jelas, Yesus itu disalib, dibunuh, disiksa, didera, karena dia mengaku bahwa dia itu anak Allah. Maka dia disebut menghujat Allah. Kenapa? Karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Kalau Anda tuntut Yesus hari itu dia mengakui dirinya Allah, maka nggak sampai 33 tahun, dia sudah mati, dibunuh. Paham? Itu pun punya kesempatan dia berapa kali menghilang. Makanya Anda kalau mau belajar tentang Kristen, Anda jangan seakan-akan lebih tahu daripada orang Kristen. Enggak Bang, saya bertanya seperti itu karena saya sudah nonton. Anda mau pakai logika Anda nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena otak Anda sangat terbatas sekali. Anda mau mengerti Yesus. Tunggu sebentar. Anda mau mengerti Yesus. Enggak, otak saya terbatas ya. Oke Bang. Oke. Otak saya terbatas. Oke, otak saya terbatas. Tadi Abang bilang tuh bahwa saya kasih tahu prosesnya ya. Tunggu sebentar. Tukerin dulu. Bapak nggak ada duit lagi. Pecahan nggak ada. Semuanya gede ya. Harusnya. Dengar baik-baik ya. Oke. Ya. Tukerin dulu. Dengar ya, Bang Jejak ya. Anda untuk mengerti Tuhan orang Kristen, Anda nggak bisa pakai logika Anda. Logika Anda akan terbatas. Anda kalau mau mengerti siapa Tuhannya orang Kristen, Anda harus benar-benar baca Alkitab sungguh-sungguh. Itu modalnya. Di mana akhirnya Tuhan itu menerangi pikiran hati Anda, sehingga Anda akhirnya bisa mengerti siapa Tuhan itu sesungguhnya. Sekalipun Anda seorang profesor sekalipun, kalau Anda nggak benar-benar baca Alkitab, Anda nggak akan dibukakan. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan katakan bahwa itu semua adalah rahasia yang disimpan berabad-abad lamanya. Nggak semua orang bisa mengerti. Makanya saya bingung sama kalian ini orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Seakan-akan lebih tahu tentang Tuhan Yesus daripada kami. Seakan-akan lebih ngerti daripada kami. Padahal cuma ngafal doang, dianggap pinter sama kalian. Seperti si Juma itu. Oke, intinya ini cuma beralihkan. Artinya apa namanya, Al-Quran itu apa sekarang gini. Ini kita berdebat masalah Tuhan ya. Masalah Tuhan, seakan-akan Tuhan, siapa Tuhan. Bukan. Oke, Bang Jejak. Tapi apa yang saya ngomong itu, Anda ngerti belum? Saya ngerti. Belum? Oke, saya paham. Bang Jejak, bentar dulu. Iya. Jadi Bang Jejak ini bertanya mukanya itu udah panik duluan dia dalam mimiknya gitu loh Bang. Biasa aja wajahnya Bang. Jadi tunggu, sebentar ya. Saya jelasin lagi. Jadi Anda jangan tanya-tanya lagi ya. Jangan tanya lagi. Yesus itu siapa? Saya ulangin.
Tunggu sebentar, Bang Jejak, saya ulangin ya. Anda jangan bertanya lagi, dan Anda jangan ulangi pertanyaan yang bodoh menurut saya. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Roh Allah yang tidak terbatas itu. Bahkan Alkitab mencatat, Anda nggak ngerti, yang namanya monolatri. Satu tapi tidak terbatas dia. Dia ini yang menjadi daging, mengambil rupa seorang manusia, namanya Yesus. Rohnya tidak terbatas. Ya, mau nggak mau harus dia melalui perutnya Ibu Maria. Nggak sekonyong-konyong dia nongol di depan manusia, tuing, atau nongol di atas pohon, disangkain tuyul dia nanti, atau disangkain putih anak nanti. Tetapi dia melalui proses yang normal, yang wajar, melalui Ibu Maria. Tetapi dengar baik-baik, secara daging dia dilahirkan oleh Ibu Maria. Tetapi rohnya, Alkitab katakan, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Bayangkan. Ya, udah jelas ya. Jadi siapa Yesus? Makanya ketika Yesus ada dalam dunia ini, dengar baik-baik. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang Maha Tahu. Contohnya, ketika muridnya Petrus disuruh mancing di danau. Dia bisa tahu di dalam mulut ikan yang pertama dipancing, itu ada koin uang ya sebesar 4 dinar. Lalu Yesus sebelum masuk ke kampung orang, dia tahu di sudut keledai ada yang punya, ya, yang punya kan nanya, dia udah tahu semuanya itu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Jelas. Jadi Anda jangan bertanya kemana-mana lagi nih. Sudah jelaskan cukup panjang lebar sama Anda. Ini Oke, silakan. Ada lagi Bang Jejak? Atau sudah cukup? Oke, nanti pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Artinya saya bertanya bukan berarti saya pintar atau kayak mana. Saya juga lagi menggali, lagi bertanya yang sesungguhnya. Apa sesungguhnya sebenarnya ya? Oke. Tunggu sebentar Bang Jejak. Sebelum Anda bertanya berikutnya, saya mau jelaskan dulu biar Anda tahu, biar semua orang di sini ribuan orang tahu. Orang Kristen itu tidak menyembah tiga Tuhan, itu salah. Tidak menyembah tiga pribadi. Tunggu sebentar, saya jelaskan sama Anda. Siapa Yesus? Di dalam diri Yesus itu ada Roh Allah. Roh Allah inilah yang disebut dengan Roh Bapa itu sendiri. Dan Roh inilah yang disebut dengan Rohul Kudus, Ruach HaKodes. Rohnya dia juga, artinya adalah Esah, Ehad, dia juga. Jadi nggak ada lain. Jadi orang Kristen itu menyembah Bapa ya dia, menyembah Yesus ya dia rohnya, menyembah Roh Kudus ya dia rohnya. Cuman pengertiannya orang tidak ngerti. Maka ketika dia tidak mengerti ini, maka terjadilah banyak denominasi. Maka daripada itu, Bang Jejak malam hari ini saya kasih tahu bahwa orang Kristen sejati sesungguhnya menyembah Tuhan yang Esa. Oke, silakan lanjut pertanyaan Anda berikutnya. Oke. Pertanyaan terakhir. Berarti abang-abang ini sama Mbak Mikena yakin kan ada Tuhan kan? Bukan hanya yakin Bang, sudah mengalami Tuhan itu sendiri. Oke, sudah mengalami. Bahkan artinya dalam ajaran kalian itu pernah melihat Tuhan ya? Iya. Ya kan? Wow, betul. Hebat ya? Hebat ya. Loh, karena Tuhan kami hebat dan dahsyat, dia menunjukkan dia benar-benar ada, nyata dan berkuasa. Bukan halusinasi. Mbak, manusia biasa tak bisa melihat Tuhan, terkecuali dia mati baru bisa melihat Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Manusia biasa tidak bisa melihat Tuhan. Kalau Tuhan itu sendiri yang mau datang kepadanya gimana dong? Siapa itu orangnya? Siapa buktinya? Dengar baik-baik itu Tuhan Yesus datang kepada umatnya. Ya, dia siapa itu buktinya? Tunggu sebentar, saya kasih tahu. Dia itu sebenarnya terang yang tak terhampiri. Alkitab sudah catat begitu. Bahkan melihat dia pun akan menjadi buta. Ya. Dengar baik-baik. Maka itu dia perlu menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Analoginya gampang. Saya seorang bos kaya raya, konglomerat besar. Kamu anak buah saya. Kalau saya datang sama kamu dalam bentuk saya pakai Mercy saya pakai baju saya, pakai dasi saya, pakai kebesaran saya, kamu ketemu saya pasti minder. Saya perlu dulu menyamar seperti satpam dekat sama kamu, baru kamu nggak takut. Itulah Allahnya orang Kristen. Paham? Wow. Tapi bentar dulu nih, Bang Jack. Kamu bilang berarti kalian tidak akan pernah melihat Tuhan kalian? Akan ada Tuhan, ada. Kalau begitu Tuhan kalian itu dalam wujud apa kalian lihat nanti? Bingung. Bukan nggak bingung. Itu rahasia. Ya udah, rahasia. Itu rahasia. Jika kau sudah mati, rahasia apa?
Kalau kau memang sudah benar mau- Tuhanmu itu ada, nanti kalian Tidak, akan saya jumpa tanya. dengan Tuhanmu. Lalu kamu jumpa sama Tuhanmu itu dalam wujud apa? Monggo. Intinya kalau kau mau ketemu Tuhan, kau mati dulu baru kau ketemu Tuhan. Iya, ketika kalian mati, kalian kan ketemu Tuhanmu. Dalam wujud apa Rahasia kalian Tuhan. bertemu? Itu rahasia Tuhan. Makanya kalau kau mau tahu, kau mati. Ada yang bisa menjelaskan dulu. Makanya Belum kau Berarti selalu kamu ngomong nggak tahu. rahasia-rahasia. belum ada yang bisa Sampai menjelaskan. hari ini pun kau nggak kenal siapa Tuhan yang kau sembah itu. Nah, Belum ada yang bisa. Semuanya rahasia. Bukan bilang belum kenal. Bukan bilang belum kenal. Iya. Tiada Kalau Tuhan kami selain menyembah, Allah. kami Itu kenal aja. siapa yang kami sembah. Allahu Akbar. Itu Tapi aja. kau tidak mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Emang dah kayak aku. Tuhan kau dilahirkan. makasih Kalau Bang aku Henry, tahu siapa yang makasih, kusembah. God bless. Tapi kalau Makasih, kau siapa Bang. yang kau sembah, kau nggak kenal. Paham maksudnya? Jelas. Mana? Udah, Bang Jejak. Kau sama aku hari ini Sekian dan jangan terima berdebat kasih. panjang-panjang lebar. Beda Aku pemahaman. percaya Oke. hari ini apa yang kusampaikan kepadamu, otakmu bisa mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Oh, saya nggak bisa ngerti dengan ajaran itu. Terima kasih. Loh, tadi kau bilang ngerti. Nggak ngerti. Gak aku. apa-apa kalau kau nggak ngerti. Yang pasti ku sudah ngomong sama Makasih, kau Bang hari Henry, ini makasih. tanpa kebenaran firman Tuhan. God Makasih. bless. Ya, sudah ku Udah kabur sampaikan dia. kebenaran firman Tuhan. Udah Apa yang kabur ku dia, tabur hari Bang ini Jack. kau, Dia udah nggak bisa Hah? jawab. Pertanyaan kita hanya satu aja. Nanti kamu jumpa sama Tuhanmu dalam wujud apa? Dor, nggak bisa jawab. Yang bingung. Kok bingung sih, Bang? Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan yaitu mengenai apakah perbedaan Kristen dengan Katolik, apakah umat Kristen sudah pasti surga sehingga tidak perlu bertobat. Dari pertanyaan-pertanyaan ini Mihana menyerahkan kepada Saudara Jack yang membantu Mihana untuk menjawab, dan kita semua dapat mendengarkan jawaban serta penjelasan dari Saudara Jack secara panjang lebar dan yang pasti jawaban itu sesuai iman kekristenan bukan Katolik. Terus ada pertanyaan kenapa Tuhan harus menampakkan diri, padahal manusia kalau melihat Tuhan itu tidak akan sanggup dan pasti. Mati karena sifat Tuhan itu maha besar. Dan itu dijawab oleh Mihana bahwa itu menunjukkan Tuhan itu benar-benar ada, tapi itu dibantah oleh si penanya katanya Tuhan itu maha kuasa berarti tidak bisa capek atau tidak bisa lapar. Dialog dan debat pun tak terhindarkan. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini dan silahkan tulis di kolom komentar tentang tanggapannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Efesus 2, lihat perikopnya di ayat 8-10.